Kembali di channel kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan tabel pada basis data menggunakan command prompt. Oke, jadi di sini langsung saja kita bahas mengenai SQL. SQL itu apa sih? Jadi SQL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS. Jadi bahasa ini tuh digunakan untuk melakukan pengelolaan datanya, di mana datanya ini berupa instruksi atau pernyataan-pernyataan dari sebuah SQL. Untuk SQL sendiri di sini dikelompokkan menjadi 4. Ada DDL, DCL, DML, dan juga TCL. DDL di sini tuh yang dimaksud adalah kelompok dari perintah di mana berfungsi untuk mendefinisikan dari atribut-atribut database, table, kemudian ada atribut kolom dan juga batasan-batasan dari suatu atributnya. Contoh dari DDL ini seperti membuat create, kemudian alter, dan juga ada drop. Untuk create di sini tuh yang dimaksudkan itu untuk menciptakan sebuah table atau membuat sebuah table yang nantinya kita akan praktekkan dari DDL-nya ini. Kemudian alter ini berfungsi untuk mengubah, kemudian untuk drop ini digunakan untuk menghapus dari baik dari table, kemudian database, dan lain-lainnya. Lalu untuk DML. Oke, DML di sini tuh berfungsi untuk memanipulasi data seperti kayak menyisipkan, mengubah, atau menghapus data. Jadi kalau untuk DML ini yang termasuk DML ini contohnya kayak ada update, ada delete, ada insert, ada select. Kemudian di sini nanti DML ini kita akan praktekkan, tapi tidak keseluruhannya, hanya beberapa saja tertentu. Kemudian di sini ada DCLL, Data Control Language, di mana DCLL ini tuh digunakan untuk mengendalikan pengaksesan data. Jadi kalau DCL ini tuh yang masuk ke dalam ini tuh seperti grant, revoke, dan juga log table. Kalau log table itu kayak mengunci tabel. Kalau grant itu memberikan kendali pada pengaksesan data, kemudian untuk revoke itu untuk mencabut kemampuan pengaksesan dari sebuah data. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada Transaction Control Language atau TCL, di mana TCL ini tuh berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian dari sebuah transaksi-transaksi yang ada. Kalau untuk TCL ini tuh contohnya seperti commit dan juga rollback. Jadi untuk commit ini tuh untuk menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan generate yang telah berhasil untuk dilakukan. Kalau rollback ini tuh semacam membatalkan sebuah transaksi yang dilakukan karena ada kesalahgunaan atau kegagalan dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke mendesain table. Oke, kita akan membuat database. Jadi langkah awal untuk mendesain dari sebuah tabel ini, kita perlu adanya database. Kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu MySQL-nya. Kita buka exam kita, tunggu sebentar. Kita klik start sampai berwarna kuning dan juga warna hijau. Lalu kita nyalakan CMD-nya. Oke. Jadi untuk mengaktifkan CMD, yang pertama kali dilakukan adalah diklik cd, kemudian exam MySQL bin. Oke, langsung saja diketik. Jadi penulisannya seperti ini ya. Kemudian klik enter. MySQL, kita klik MySQL, uroot. Oke, ini sudah masuk. Di sini untuk membuat sebuah database,
yang perlu kita lakukan adalah membuat dengan sintak create, kemudian diikuti dengan database, kemudian nama dari database. Di sini untuk database-nya kita buat dengan nama database siswa ya. Create database siswa. Jangan lupa untuk titik komanya. Oke, query oke ini tandanya berhasil. Untuk mengetahui untuk mengetahui database kita itu ada apa aja, kita bisa langsung klik, kita ketikkan show database. Di situ pakai S jangan lupa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada database siswa. Lalu bagaimana untuk menggunakan dari data ini? Untuk menggunakan dari database ini kita tinggal masukkan, kita ketik use, langsung kasih nama dari database kita. Nama database kita yaitu siswa. Oke, database Ceng ini berarti sudah beralih ke database siswa yang ditandai dengan MariaDB. Di sini ada tanda di dalam kurung ini ada nama siswanya atau nama dari database-nya. Oke, di sini kita akan membuat tabel, di mana tabel ini ya untuk membuat tabelnya itu di sini sintaknya ada create tabel, kemudian ada nama tabel. Nama tabel di sini oke, kita praktekkan. Jadi untuk membuatnya itu create jangan lupa tabel. Nama tabelnya misalkan di sini kita gunakan presensi ya, sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Create tabel namanya presensi. Jangan lupa untuk kurungnya. Presensi. Kemudian di sini untuk nama kolomnya, misal ada di sini apa tadi? Ada nomor siswa, nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Kita ketikkan nomor siswa. Untuk tipe daftarnya di sini kita isi varchar. Jadi di sini tuh untuk nomor siswanya berupa angka. Kalau mau berupa huruf, kita bisa masukkan dengan tipe data integer seperti ini. Kemudian di sini untuk batasnya kita pilih, misalkan batasnya nomor siswa itu ada 8 gitu, sampai 8 angka digit gitu. Dan di sini tidak boleh kosong. Kemudian ada apa aja tadi? Ada nama, tipe datanya varchar karena berupa huruf. Misal di sini 20. Kemudian ada jenis kelamin. Misal di sini 10. Oh, jangan lupa untuk tipe datanya, nanti biar nggak error. Kemudian juga ada apa tadi alamat ya? Varchar juga. Not null. Dan di akhir ini tanda kurung dan juga tanda seperti ini, tanda titik koma. Kemudian enter. Query oke, berarti ini tandanya berhasil. Berhasil dan buatan dari tabelnya. Lalu untuk menampilkan dari tabel yang telah kita buat itu menggunakan sintak deskripsi, kemudian nama tabel. Deskripsi jangan ditulis lengkap deskripsi, tapi DESC ini, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Kita praktekkan. Nama tabelnya di sini presensi. Karena kita buat presensi. Oke, ini adalah tabel dari yang kita buat sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menambahkan data pada tabel. Jadi untuk menambahkan data di sini tuh menggunakan
insert. Di sini ada sintaknya dengan memasukkan insert into, kemudian diikuti dengan nama tabel, kemudian value. Value ini nilainya, nanti bisa nilai yang akan dimasukkan. Kurung kurawalnya ini juga. Bukan kurung kurawal itu ya, kurung masuk. Ya ampun. Oke, kita praktekkan insert into. Nama tabelnya presensi values. Jangan lupa untuk tanda titik duanya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, untuk nomor siswa di sini pakai integer. Misal nomor siswanya adalah 12. Kemudian misal di sini untuk namanya misal Fauzia. Kemudian di sini untuk jenis kelaminnya perempuan. Perempuan di sini ada 10 yaitu Waga, Fatma, Namju, 8, 9. Oke, pas. Kemudian ada alamatnya, misal di sini saya ketikkan Malang. Kemudian kurung tutup dan titik koma. Oke, jadi ini sudah berhasil. Kita tambahkan. Sekarang kita masuk ke menampilkan isi tabel. Jadi untuk menampilkan isi tabel itu sintaknya yaitu diklik select, kemudian ada bintang from dari nama tabelnya. Select bintang, mana bintang? Select from nama tabel dari presensi. Oke, jadi ini tabelnya sudah muncul dan berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengedit data. Jadi di sini untuk mengedit datanya ada dua ya yang saya contohkan. Pakai DDL. DDL itu berupa alter seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada DML. DML ini menggunakan update ya. Oke, kita coba satu persatu. Kita buat terlebih dahulu untuk alternya. Misal di sini untuk sintaknya sama, yaitu alter tabel, kemudian diikuti dengan nama tabel, add kolom baru, tipe datanya apa, seperti itu. Oke, kita di sini misalkan akan menambahkan kolom baru dengan nama apa ya? Dengan nama misalkan ini kita akan membuat kolom baru berupa kelas. Kita ketik alter tabel. Nama tabelnya adalah presensi. Kita tambahkan dengan nama add. Kemudian nama tabelnya tadi kelas. Dan jangan lupa untuk tipe datanya di sini integer. Jumlahnya misal 10 kelas nanti. Kita klik OK. Oke. Sekarang kita lihat dengan cara select from presensi. Oke, ini udah berhasil kelas. Oke, kita sekarang mempraktekkan dengan update-nya. Untuk sintaks dari mengubah data update ini, di sini kita akan mempraktekkan gimana sih cara ngubah datanya. Oke, sebentar, masih ada guys. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian update table. Jadi kalau misalkan kita update table ini berfungsi untuk mengedit bagian kolom yang sini, itu pakai update. Misal di sini update. Misalkan di sini untuk update-nya nama tabel dari presensi. Kemudian set nama tabelnya, kolom yang akan kita ganti itu yang mana? Misal kita ganti bagian nama ini, kita ganti namanya menjadi misal di sini Kiki gitu. Kemudian di mana
alamat sama dengan Malang. Oke, ini udah berhasil. Kita lihat select from resensi. Nah, ini berubah kan? Jadi untuk update ini merubah bagian dalam kolom atau berubah bagian ininya. Tapi kalau untuk alter ini kayak menambahkan seperti itu tadi. Menambahkan baris atau kolom. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menghapus data. Oke, di sini untuk menghapus itu pakai ada dua, yaitu menghapus yang ada di tabel, menghapus tabel. Yang kedua ini menghapus dari database-nya. Oke, kita coba untuk menghapus data tabel dengan cara sintaknya seperti biasanya, delete, kemudian dari nama tabel di mana nama kolomnya adalah apa gitu. Oke, kita coba delete from nama tabel where, kemudian nama kolomnya misal kita hapus kolom yang bernama Kiki itu ya, where kolom. Oke, kita lihat. Nah, ini kosong. Kosong ini kan tadi datanya kan cuma ada satu. Adanya cuma Kiki. Karena ini tadi dihapus kolom baris ini, maka dia akan kosong. Isinya itu nggak ada gitu. Lalu bagaimana untuk menghapus dari database? Cara menghapus dari database itu tinggal ketikkan drop dan nama database, kemudian diikuti dengan nama database. Misal di sini kita lihat, dulu database-nya itu apa aja. Banyak ya. Oke, kita lihat misalkan kita akan menghapus database dari siswa. Kita klik drop, kemudian database siswa. Oke, udah berhasil. Kemudian kita cek apakah masih tampil apa enggak. Tuh, siswanya hilang akhirnya. Oke, jadi seperti itu guys.